Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan lagi walau lewat online. Semoga kita tetap dalam lindungannya, dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan akhirat. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, perempuan diposisikan sebagai sosok istimewa. Dalam pandangan Islam, peranannya membentang dari membuka pintu surga untuk ayahnya hingga menjadi pilar keutamaan agama suaminya saat dewasa. Sebagai seorang ibu, surga dipercayai berada di telapak kakinya. Namun, mengapa seringkali kita mendengar anggapan bahwa lebih banyak perempuan yang menjadi penghuni neraka? Kesimpulan ini seringkali bersumber pada beberapa hadis yang menggambarkan pemandangan surga dan neraka yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis tersebut mencatat bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, yang kemudian ditafsirkan sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang mereka lakukan. Dalam sebuah peristiwa, Rasulullah melihat surga dan neraka pada dua kesempatan yang berbeda, yaitu ketika Isra Mi'raj dan saat memimpin sholat sunnah kusuf atau sholat gerhana. Hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa perempuan yang menjadi penghuni neraka, dan alasannya disebutkan sebagai kekufuran mereka, khususnya terhadap pasangan dan kebaikan-kebaikan pasangan mereka. Hadis tersebut berbunyi, "Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan." HR Al-Bukhari dan Muslim. Dan itu hadis lainnya, "Dan aku diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti yang kusaksikan hari ini, dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para perempuan." Saya bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufuran mereka." Lalu ada yang berkata, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Kufur terhadap pasangannya dan kebaikan-kebaikan pasangannya itu. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang perempuan sepanjang tahun, kemudian dia melihatmu melakukan sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, 'Saya tidak melihat sedikit pun kebaikan darimu.'" HR Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut harus memperhatikan bahwa masuknya seseorang ke dalam neraka tidak berkaitan dengan jenis kelaminnya, melainkan disebabkan oleh perbuatan buruk yang dilakukan. Hal ini perlu dipahami dengan jelas bahwa tidak terjadi pemahaman keliru bahwa ajaran Islam merendahkan perempuan. Balasan surga atau neraka di akhirat nantinya tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, melainkan oleh amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam memahami ajaran Islam, penting untuk menilai perbuatan dan karakter individu tanpa memandang gender. Dengan demikian, pandangan bahwa perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka dapat dipahami sebagai hasil dari perbuatan buruk
yang dilakukan oleh individu tanpa merendahkan hak dan nilai perempuan dalam agama Islam. Perlu dicermati bahwa balasan surga maupun neraka di akhirat kelak selalu berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Dalam Al-Quran secara tegas disebutkan dalam surat An-Nisa 124 bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal-amal saleh dan beriman akan masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka yang tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran An-Nisa 124. Ayat lainnya dalam surat An-Nahl 97 juga menegaskan bahwa orang yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan kehidupan yang baik dan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 97. Lanjut, Surat Al-Zalzalah 8 menegaskan bahwa setiap perbuatan kejahatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah 8. Dalam memahami hadis-hadis tentang siapa yang masuk surga atau neraka, perlu dilihat bahwa konteks ayat-ayat di atas harus menjadi landasan. Jelaslah bahwa penyebab banyaknya perempuan masuk neraka adalah akibat perbuatan buruk mereka, bukan semata-mata karena jenis kelamin. Penjelasan hadis tentang perempuan yang masuk neraka karena mengkufuri kebaikan suami perlu dipahami dalam konteks budaya jahiliyah yang ingin dihilangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak hanya membebaskan perempuan dari kebiasaan penguburan bayi perempuan hidup-hidup, tetapi juga dari kebiasaan melaknat suami yang dapat menceburkan ke. Penting untuk diingat bahwa mayoritas penghuni surga atau neraka tidak perlu menjadi perhatian utama, karena pada dasarnya balasan akhirat tidak terkait dengan jenis kelamin, melainkan dengan amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, setiap perempuan dan juga lelaki seharusnya lebih fokus pada penyebab banyaknya orang yang masuk neraka dan berupaya menghindarinya. Penyebab mayoritas perempuan masuk neraka sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain adalah kufur pada suami, gemar mengabdu domba, suka melaknat, tidak amanah, ingkar janji, dan kikir. Meskipun keburukan ini juga dapat ditemui pada lelaki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa perempuan cenderung lebih banyak melakukannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Beliau lalu menasihati orang-orang agar giat bersedekah seraya berkata, wahai manusia, bersedekahlah,
ketika beliau melewati para perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para perempuan, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kalian, kaum perempuan." Kemudian para perempuan itu bertanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Kalian sering melaknat dan berbuat kufur kepada suami." HR Al-Bukhari. Dalam pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah memiliki potensi untuk menyelamatkan seseorang dari azab. Oleh karena itu, setelah mendengar anjuran tersebut, para sahabiah dengan antusias bersedekah seperti yang dicatat dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah. Pentingnya bersedekah sebagai upaya untuk menghindari potensi masuk neraka terlihat dari respon positif para sahabiah. Mereka tidak hanya mendengarkan anjuran, tetapi juga segera beramal dengan melemparkan perhiasan mereka ke dalam pakaian Bilal sebagai bentuk sedekah. Bahkan istri Ibnu Mas'ud, Zainab, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami tata cara sedekah para istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan tersebut, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami seperti yang dituntut oleh hadis-hadis sebelumnya haruslah berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Penting untuk dicatat bahwa kritis pada suami bukanlah bentuk ketidaktaatan, melainkan sebuah ketaatan yang konstruktif. Dalam konteks ini, setiap muslimah diharapkan meneladani sikap proaktif pada para sahabiah yang setelah mengetahui bahaya banyaknya perempuan masuk neraka, segera beramal agar tidak terjerumus dalam kondisi tersebut. Pendidikan dan peringatan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya perempuan di neraka diharapkan dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi umatnya. Dengan demikian, kebijaksanaan dan amal perbuatan yang baik, termasuk bersedekah, dapat menjadi kunci untuk menjauhkan diri dari azab dan mendekati surga. Terakhir, terdapat hadis yang membawa kabar gembira bagi perempuan. Dari Abdurrahman bin Auf diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang perempuan selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa pada bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka kelak akan dikatakan padanya, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai." HR Ahmad. Lantas, apa alasan penyebabnya wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka? Pertama, yaitu kufur terhadap suami. Suami bukanlah sosok sempurna, namun ketika ia telah berbuat yang terbaik, justru istri tidak bersyukur, bahkan selalu mencari kekurangan suami. Seorang istri hingga tidak melayani suami sebaik mungkin, maka baginya adalah siksa neraka. Kedua, mengenakan pakaian tidak sesuai syariat. Banyak wanita yang begitu bangga memperlihatkan auratnya atau memakai pakaian muslim namun tidak sesuai syariat Islam, seperti pakaian yang ketat dan menampilkan lekuk tubuh. Yang demikian merasa sudah benar dalam berpakaian, padahal pakaian tidak sesuai syariat Islam. 3. Menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu mereka mendominasi
pada diri mereka yang condong kepada kesenangan dunia serta lupa akan kehidupan akhirat. Mereka nantinya akan mendapat balasan berupa kehidupan yang hina di neraka. Dan yang keempat, mengingkari kebaikan suami. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. HR An-Nasai. Wanita yang selalu menuntut suami untuk berhubungan dengan duniawi dan tidak menghargai suami bukanlah sosok wanita yang baik dan tempatnya adalah di neraka. Ia tidak mengakui kebaikan suami. Ia meminta berpisah dengan suami tanpa sebab. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. HR Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. Kelima, memakai wewangian di luar rumah. Jika mereka keluar rumah, mereka memakai minyak wangi yang menyebabkan orang lain menjadi tertarik dan menyebabkan fitnah. Hal ini juga dapat menjadi sebab mereka masuk neraka, walaupun sering dianggap sebagai hal yang sepele. Berlebihan dalam berhias. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Quran Surat Al-Ahzab 33. Yang ketujuh, bepergian tanpa suami. Wanita dilarang keluar rumah walaupun dekat tanpa ada izin dari suami, sebab wanita merupakan tanggung jawab dan hak penuh atas suami. 8. Membuka aib orang atau ghibah. Seringkali wanita berkumpul atau bersilaturahmi, namun diselingi dengan kebiasaan yang tidak baik, yakni bergosip yang lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Hal itu adalah kebiasaan yang sungguh membawa kerugian, yakni membawa kepada neraka. Tentunya mereka wanita sebisa mungkin harus mampu menjaga tutur kata dan tidak membicarakan atau menyebarkan aib orang lain. Yang ke-9, tidak mendirikan sholat. Setiap laki-laki dan wanita yang meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu pasti akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Syarat pertama untuk wanita dapat masuk surga yaitu melakukan sholat 5 waktu yang merupakan pemisah antara keimanan dan kekufuran. Dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. HR Muslim. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi pelajaran khususnya untuk saya sendiri dan yang umumnya untuk sahabat muslimah semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.